Berikutnya yaitu cara penyelesaian sistem persamaan diferensial biasa yang linear. Nah, ini biasanya yang sering kita gunakan di sistem dinamik apabila kita menemui bentuk SPDB yang linear. Untuk kasus pertama, di sini kita gunakan metodenya semuanya menggunakan nilai eigen dan vektor eigen ya, karena untuk kasus linear saja. Jadi kasus 1, apabila nilai eigen yang kita hasilkan ternyata berbeda. Jadi, karena nilai eigennya berbeda, otomatis vektor eigen yang kita hasilkan juga akan berbeda. Nah, berdasarkan nilai eigen dan vektor eigen, solusi umum dari SPDB linear kita bentuk seperti di kasus 1, yaitu C1 E pangkat lambda 1T. Ini karena saya anggap variabel bebasnya T, variabel terikatnya X dan Y. Dikalikan vektor eigen yang bersesuaian U, jadi U ini adalah vektor eigen yang dihasilkan saat kita mensubstitusi nilai eigen lambda 1. Jadi harus sama ya, tidak boleh tertukar. Kemudian ditambah C2 E pangkat lambda 2T dikalikan vektor eigen yang bersesuaian saat disubstitusi lambda 2, yaitu P. Nah, kemudian untuk kasus kedua, apabila nilai eigennya itu sama, yaitu lambda, otomatis biasanya hanya diperoleh satu saja vektor eigen, yaitu di sini saya misalkan sebagai U. Lalu vektor eigen yang satu lagi kita peroleh dari mana? Dari mensubstitusi U ke sini dan menggunakan nilai eigen yang sama yaitu lambda. Kemudian kita cari vektor eigen yang lain dengan menggunakan bantuan vektor A. Jadi di sini kita peroleh dulu vektor A, kemudian vektor eigen yang lain yaitu V itu adalah hasil dari variabel bebas T dikalikan dengan vektor eigen yang pertama yaitu U ditambah dengan vektor yang tadi kita peroleh yaitu A. Itu sebagai vektor eigen yang kedua. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kita susun berdasarkan solusi umum ini. C1 E pangkat lambda T dikalikan U ditambah C2 E pangkat lambda T dikalikan V. Kemudian kasus yang terakhir yaitu kasus 3, apabila nilai eigennya berupa bilangan imajiner, di mana koefisien yang pertama P dan koefisien imajinernya Q. Ini caranya sama seperti di kasus 1. Jadi, untuk lambda yang pertama dan lambda yang kedua, kita cari masing-masing vektor eigen yang bersesuaian. Nah, setelah itu kita susun menjadi solusi umum sama seperti di kasus 1. Nah, kemudian untuk memperjelas, saya ingatkan di sini ada latihan 4, terdiri dari 3 soal, tetapi saya hanya akan bahas soal 1 dan 2. Untuk soal yang ketiga, silahkan nanti dikerjakan sendiri. Kalau ada kesulitan, boleh langsung ditanyakan ke saya. Nah, yang pertama, untuk soal nomor 1, disuruh menentukan solusi dari SPDB linear dengan nilai awal, artinya selesai sampai solusi khusus. Jadi yang pertama dulu tentukan nilai eigen dari matriks koefisien. Nah, di sini matriks koefisiennya 1, minus 1, 2, 4. Nilai eigen yang dihasilkan ternyata ada 2 nilai real yang berbeda, yaitu 2 dan 3. Dari 2 nilai eigen tersebut, nilai eigen yang pertama yaitu 2, kita cari vektor eigennya yaitu U. Nah, untuk mempermudah menghitung caranya, di sini vektornya kita punya min 1, 2, 2 dikalikan vektor U1, U2 sama dengan 0, 0. Nah, ini jangan kalian eliminasi substitusi, sudah pasti tidak akan dapat hasilnya. Jadi untuk mempermudah, bisa cobakan satu nilai kepada salah satu persamaan saja.
Jadi di sini saya ambil persamaannya yang pertama, min 1U1, min 1U2 sama dengan 0. Jadi, hubungan antara U1 U2 adalah minus U1 sama dengan U2. Saya cobakan U1-nya 1. Jadi kalau U1-nya 1, otomatis U2-nya adalah minus 1. Oh, berarti inilah vektor eigennya. Salah satu vektor eigen. Oh iya Bu, berarti setiap orang hasil vektor eigennya bisa berbeda, boleh tidak? Tentu boleh, karena vektor eigen itu tidak tunggal. Kemudian, dengan cara yang serupa, kita gunakan untuk memperoleh vektor eigen dengan lambda 3. Diperoleh vektor minus 2. Nah, kita punya solusi umum. Nah, kalau sudah punya solusi umum, berarti tinggal kita cari nilai C1, C2 yang memenuhi dengan menggunakan nilai awal yang ada di soal. Nah, setelah itu, kita peroleh C1-nya 2 dan C2-nya minus 1. Jadi, solusi khusus yang kita peroleh adalah C1-nya digantikan 2 dan C2-nya digantikan minus 1. Jadi berikutlah solusi khusus untuk soal nomor 1. Sampai sini, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, ini nilai eigen yang dihasilkan ternyata sama, yaitu 1. Jadi vektor eigen kita cari yang pertama dengan cara serupa. Untuk soal nomor 1 diperoleh 1 vektor eigen, yaitu 21. Nah, yang kedua, untuk menentukan vektor eigen yang kedua, kita pakai bantuan menentukan vektor A dulu. Dengan menggunakan ruas kanannya adalah vektor U. Lalu, kita pakai salah satu persamaan saja ya. Di sini saya pakai persamaan pertama, yaitu 2A1 dikurang 4A2 sama dengan 2. Kalau disederhanakan, jadi A1 minus 2A2 sama dengan 1. Saya cobakan nilai A2-nya 1, sehingga diperoleh nilai A1-nya adalah 3. Jadi saya peroleh vektor A3, 1. Kemudian kita cari vektor eigen yang kedua, yaitu V, dengan menyusun variabel bebas dikalikan vektor U ditambah vektor A. Jadi sekian, ini adalah vektor eigen yang kedua. Jadi kita susun vektor eigen pertama dan vektor eigen yang kedua ke dalam solusi umum. Jadi jawaban akhirnya sekian ini. Nah, sampai sini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah yang pertama. Apabila mau memperjelas tentang subbab yang mana, bisa langsung ditanyakan melalui forum kuliah 1 atau bisa melalui grup WhatsApp. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.